Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama Sirdo Ramansyah, NIM 19061122. Saya berasal dari jurusan Ekonomi Pembangunan. Saya akan membacakan hasil resume tugas sejarah pemikiran ekonomi yang berjudul Aliran Institusional. Pertama adalah Thorsten Bunde Veblen. Veblen adalah anak seorang petani miskin yang bermigrasi dari Norwegia ke Amerika. Dalam keluarga petani miskin ini, termasuk di dalamnya Veblen, ada 9 orang bersaudara. Ayahnya latar belakang kehidupan yang serba kekurangan inilah yang menjadi pangkat tolak mengapa dalam kehidupannya ia sering bersikap gesit, skeptis, bahkan ada yang menilainya sebagai seorang pasif. Gelar yang diberikan kepada Veblen sangat banyak. Selain gelar-gelar di atas, ia juga sering digelari sebagai seorang maverick yang kira-kira bisa diartikan sebagai orang yang suka lain dari yang lain. Gelar ini bisa diberikan pada orang yang selalu bersifat pada pemikiran sendiri, tanpa peduli dengan pemikiran-pemikiran umum yang dianggap lumrah. Sebagai seorang maverick yang selalu ingin tampil beda, ia tidak pernah menghargai pendapat orang lain. Selalu teguh pada pendapat sendiri, walaupun pendapat tersebut mungkin bertentangan dengan pendapat yang dianggap lumrah atau benar waktu itu. Gelar lain yang diberikan pada Veblen adalah Kurochek, yaitu orang yang suka menyerang dan ingin menjatuhkan ide-ide atau gagasan-gagasan orang-orang atau institusi tradisional yang diterima secara umum. Sebagai seorang Kurochek, ia tidak segan dan tidak ragu untuk menentang pendapat para establishment. Gelar-gelar radikal juga cocok untuk Veblen sebab ia sering atau bahkan terus-menerus mempersalahkan inti kebenaran dari tatanan masyarakat. Sebagaimana akan dijelaskan nanti, salah satu hal yang sering dipermasalahkannya ialah kebenaran tesis neoklasik tentang konsep utilitas marginal dan asumsi tingkat laku konsumen rasional. Dengan gelar-gelar sebagaimana disebutkan di atas, Veblen sering diperbandingkan dengan Karl Marx yang merupakan tokoh sosialis Marxis yang juga mempunyai kemampuan intelektual yang luar biasa dan sama-sama sering melawan arus serta revolusioner. Bahkan latar belakang pendidikan di antara keduanya mempunyai pemikiran, yaitu sama-sama mempunyai latar belakang pendidikan yang luas di bidang sosiologi, politik, fisiografi, dan antropologi. Di samping ekonomi pembelian awal yang ditumpuk efisien adalah bidang filsafat yang diambil di Johns Hopkins University dan Yale University. Kemudian ia memperoleh ekonomi di Cornell University. Walaupun ia sering sebagai seorang yang gerillian, jabatannya ia di sana tidak lebih dari seorang pembantu profesor. Motivasi konsumen. Dalam The Theory of Leisure Class, Veblen menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan dorongan dan pola perilaku konsumsi masyarakat. Sebagai layaknya pemikir yang tidak puas dengan kondisi masyarakat yang ada di sekitarnya, Veblen sering melihat situasi-situasi masa lalunya yang dinilai lebih baik dari situasi-situasi dan keadaan sekarang, terutama dalam masyarakat Amerika yang diamatinya. Menurut Veblen, dulu perilaku orang terikat dengan masyarakat sekeliling. Orang dalam tingkah lakunya pun berubah ikut menyombong terhadap perkembangan masyarakat. Orang-orang berusaha menghindari perbuatan yang akan merugikan orang banyak. Namun, apa yang dilihatnya sekarang dalam masyarakat kapitalis di Amerika ialah orang-orang yang hanya ingin mementingkan dirinya sendiri saja dan tidak terlalu tertarik dengan kepentingan masyarakat banyak. Yang diperlihatkan oleh masyarakat sekarang hanya uang. Sejak sesuatu juga dinilai dengan uang, sekarang orang tidak peduli apakah perilaku ekonomi merugikan orang lain atau tidak. Orang bertanya-tanya, mencari dan memperebutkan harta tanpa peduli akan cara. Mengapa orang sangat doyan dengan harta? Hal ini tidak akan ada karena adanya bahwa hanya harta yang mempolitiskan status, harga diri, atau gengsi seorang dalam masyarakat. Jika harta telah terkumpulkan, orang punya banyak waktu untuk bersenang-senang. Dengan demikian,
pada masa sekarang, kemampuan untuk hidup bersenang-senang juga dijadikan sebagai alat untuk memperlihatkan derajat dan status seseorang. Makin mampu ia bekerja dalam pekerjaan produktif, makin tinggi derajatnya dalam masyarakat. Penyakit seperti ini banyak mengiyakan kaum wanita. Mereka menggunakan mode mutakhir hanya sekedar mengumumkan pada orang-orang bahwa ia absen dari pekerjaan produktif. Memakai misalnya jelas ingin menunjukkan bahwa ia pemakai tidak cocok untuk bekerja. Penyakit suka pamer ini demikian Veblen cepat berjangkat dalam masyarakat. Dalam hal ini ia memberikan contoh kalau seorang bos berlibur selama 1 bulan menggunakan yacht pribadi bermerek, sekretarisnya dengan segala upaya berusaha agar dapat berlibur ke Kanbia selama seminggu. Karena debitor leisure juga dijadikan sebagai indikasi kesuksesan. Orang kaya yang ingin dianggap hebat tidak pernah mengizinkan istri dan anak-anaknya mengerjakan pekerjaan rumah. Semua pekerjaan ia serahkan ke pembantu, sementara pembantu bekerja. Istri dan anak-anaknya sibuk mencari kesenangan pribadi masing-masing. Dengan harta melimpah, orang berlomba-lomba membeli barang-barang yang disukai untuk pamer. Kecenderungan perilaku konsumsi ini disebut dengan Veblen dengan istilah kompi sudut compliance. C. Perilaku usaha. Dalam bukunya yang lain, Veblen lebih jauh menjelaskan pemikiran perilaku pengusaha Amerika dengan perilaku bisa kita lihat telah banyak mengalami perubahan. Dahulu para pengusaha pada umumnya menghasilkan barang-barang dan jasa untuk memperoleh keuntungan melalui kerja keras. Investasi masuk ke dalam apa yang disebut produksi. Akan tetapi pada masa sekarang, laba dan keuntungan sebagai tidak lagi diperoleh melalui kerja keras dengan menciptakan barang-barang yang disukai konsumen, tetapi lewat trik-trik bisnis. Produksi seperti ini disebut sebagai production for profit. D. Tokoh-tokoh institusional lainnya. Veblen sebagai tokoh utama dalam institusional mempunyai banyak pengikut. Beberapa di antaranya yang dapat disebutkan di sini adalah: pertama, Wesley Darmirza adalah murid, teman, dan pengagum Veblen. Selain ikut dan mendukung serta mengembangkan pemikiran-pemikiran gurunya, lebih lanjut ia juga berjaya dalam mengembangkan metode-metode kuantitatif. 2. Gunnar Rasidal dari Swedia juga digolongkan sebagai penduduk aliran institusional. Setelah menyelesaikan pendidikan dalam bidang hukum, ia melanjutkan pendidikan dalam bidang ekonomi. Yang ketiga, Joseph Schumpeter. Oleh beberapa penulis, ia dimasukkan sebagai pendukung aliran institusional. Hal itu karena pendapatannya yang mengatakan bahwa sumber utama bukan tergerak dalam domain ekonomi itu sendiri, melainkan beberapa berada di luarnya, yaitu dalam lingkungan dan institusi masyarakat. Lebih jelas lagi, sumber kemakmuran tercipta dalam jiwa para pelaku ekonomi yang mengaktifasi pembangunan. 4. Douglas North. Penghargaan terhadap aliran institusional mencapai puncaknya tahun 1993 pada waktu Douglas menerima hadiah Nobel dalam bidang ekonomi. North menerima hadiah yang sangat membanggakan tersebut karena jasanya yang sangat besar dalam memperbarui riset dalam penelitian sejarah ekonomi dan metode-metode kuantitatif. Sekian dari hasil pembacaan resume saya. Jika ada salah dan jangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.